Pertama, Iya. striker kan menjaga posisi supaya nanti dia nggak kena efek Last Insanity atau bahkan di Eternal Welcome sama Fluffy yang punya flicker. Iya, benar. Tapi ya kalau misalnya memang kejadian berarti ya harus ada follow up juga nggak sih? Sementara Tas pengen dapetin perfectnya. Turtle untuk pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi sementara Nino yang akan menjadi pertukaran. Brans masuk dengan satu ball blazing duet. Dengan bantuan adanya Cloudcon yang berhasil untuk mempick off Nino. Sementara EvoSolid pekakan hal tersebut. Mereka nggak mau kasih space terlalu banyak ke arah Brans. Dan di area mid yang bakal coba ditabrak. Betul. Karena tadi jadi untung banget dapetin Turtle, dapetin juga menuju ke arah Nino-nya juga. Jadi tuker ya gold lane sama satu Turtle-nya. Untungnya memang outer bottom turret ini masih bisa berdiri kokoh, Mo. Dia nggak bisa langsung execute di sana kan. Iya. Kalau saatnya tadi hancur juga, maka jadi kerugian buat Alter Ego. Setuju. Karena gimana pun yang dapetin turret itu pasti Brans. Yes. Meskipun ya poin killnya akhirnya tadi ya ketika mereka pick off Nino tuh emang diamanin sama Brans juga ya. Tapi jadi untung banyak kalau misalnya dapetin threat juga. Jadi dapat bonus buy one get one. Betul. Dan sementara kalau kita lihat dari segi network, tapi di area mid-nya efek Terrified connect ke arah Dreams, terpaksa flicker akan digunakan daripada tumbang lagi dari Dreams-nya. Tidak akan mengambil resiko ya sepertinya. Dan ya Alter Ego mereka lebih fokus untuk membangun lini Brans sih sekarang. Fluffy bakal coba ditahan, Annabelle mencoba untuk memberikan backup. Tapi satu buah Eternal Guard akan mengusir pemain-pemain dari EvoSolid dan trade berjalan. Alter Ego berhasil untuk memecahkan turret di area bawah. Lumayan ya, ditukar dulu, dicicil pelan-pelan karena memang perbedaan gold ini nggak begitu jauh sih, Mo. Ini yang bakal menjadi PR nantinya gitu loh untuk teman-teman dari kedua belah tim kalau memang sampai mereka ketinggalan gold apalagi tinggal objek ya. Tapi di tengah karena energi eruption bahkan tasnya sudah mulai dibakar. Tapi karena adanya Matilda jelas guiding wind ini ngebantu banget ya. Iya. Untuk in and out, engage maupun disengage dengan cepat. Oke, dan Pai lihat langsung keluar dari area mid-nya dengan begitu cepat karena dia tidak mau sampai terkena adanya Earth Shatter yang dibuka oleh Dreams tadi. Karena follow-up-nya bisa cepat loh. Kalau aku datang pakai Shadow Strike ya, pakai Arcane Shield, itu kemungkinan Pai bisa dibikin sampai low. Betul, tapi ini Lord yang pertama juga udah mulai hadir. Dari kedua tim belum mau untuk terlalu ngotot nih menuju ke area Lordnya dulu atau membuat Lord Dance ya. Biasanya kan langsung tuh, ya kan dibikin Lord Dance dulu untuk tarik uluran. Tapi mereka masih cukup santuy aja karena mungkin resiko yang terlalu tinggi, terutama Pai masih terlihat di map untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Sama kayak Brans juga. Ya, bahkan Nino juga bergerak ke area top dan Rasi itu ada di standby di dekat Nino in case kalau Nino dihajar. Yap. Tapi sekarang Alter Ego oke. Welcome. Menuju ke arah belakang, langsung dihajar juga dari Eternal Guard dan Krajnya tidak bisa bertahan. Dimana Tas mencoba untuk menahan banyak banget hero dengan perasaan mereka sakit banget. Cloudcon-nya tumbang walaupun harus menurunkannya dengan Fluffy juga Brans dengan blazing duetnya berhasil men-shutdown satu hero penting yaitu Tas. Jadi tidak ada retribution untuk Alter Ego dari seorang Annabelle-nya. Bener, masih menggunakan Last Insanity menuju ke arah Pai dan itu hanya untuk defensif saja. Defensif tapi kayaknya bakal coba dikejar sih kok karena dia tahu nggak punya Last Insanity, nggak punya Viraga Armor. Annabelle bisa aja tumbang dan itu menjadi tugas dari Nino untuk mendapatkan trade ke arah pemain-pemain dari Alter Ego karena posisinya mereka nggak berhasil untuk numbangin Brans. So EvoSolid yang tadinya berhasil untuk numbangin pemain-pemain dari Alter Ego, mereka harus dapetin trade itu atau enggak ini bakal mahal. EvoSolid bisa aja dapetin lore pertama tanpa adanya retribution dari Tas. Karena Tasnya berhasil ditumbangkan tadi. Betul, tapi karena memang mau coba untuk kejar ke belakang juga dari ini ya, Annabelle ya. Iya, Annabelle tumbang dan sekarang jadinya ini jadi kesempatan buat teman-teman Alter Ego karena dari Tasnya juga udah mulai ada di sana, tapi Eternal Welcome udah mulai dikast. Dia menelan ke arah Rasi. Tas berhasil untuk mendapatkan Lordnya, tapi pertarungan masih berlanjut. Gimana menjadi target selanjutnya adalah Fluffy dihajar sama seorang Nino dan Brans pun kendaraan yang amat sangat sekarang langsung ditumbangkan begitu saja. Bahkan Dreams juga langsung menyusul Brans. Betapa setianya kedua teman ini. Wow, tidak ada Brans, untungnya tidak akan ada Dreams. Dan 3 pemain dari EvoSolid berhasil diteman oleh Alter Ego. Dan Nino dapetin space yang free banget tadi. Itu sebenarnya tim fightnya dipaksa sama Alter Ego karena mereka tahu Detona's Welcome udah di pop up. Mau nggak mau mereka harus follow up untuk at least kalau memang misalnya dari Pai sampai tumbang, trade-nya berjalan. Dan tadi juga bagus ini kan ke arah sana. Betul, dan sayangnya Brans itu tadi dia udah pop up BMI-nya di area mid. Ya. Jadi memang udah gak ada BMI lagi ya. Iya, kalau dia BMI pun sebenarnya hasilnya juga akan sama sih kok. Betul, jadi ya langsung menjadi target gitu aja. Tapi gila, dengan satu momen Alter Ego
Kali ini mencoba untuk mengejar ketinggalan dari segi objektifnya. Satu persatu turret dirontokin. Punya EVOSOLY. Rontok, serontok-rontoknya sih. Tapi Lordnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Cuma lihat Eternal Guard di pop up untuk menahan pemain dari EVOSOLY. Annabelle harus agak sedikit bersabar sih menurut aku. Karena gimana pun dia membawakan Xbox Jungler yang bener-bener berpangku banget sama Last Insanity. Kalau dia nggak punya Viraga Armor, seperti yang Kolis bilang, itu Xbox udah cuma punya darah setengah doang. Dan bisa banget ditumbangin sama pemain-pemain dari Alter Ego. Apalagi mereka bawanya Kari, yang tipikal bisa menjadi counter dari hero-hero tebal dari pemain-pemain EVOSOLY. Betul. Jadi ya pelan-pelan ya kan dengan Light Wheel Mark ya Mo ya. Itu kan true damage tuh, 4 Bener. meledak, 4 meledak, 3 malah kan udah start. 3, betul. 1, 2, 3 itu langsung meledak-meledak. Bahkan dia bikin EVOSOLY harus jaga jarak jadinya. Win of Nature juga loh buat Nino. Karena memang respect juga ya dengan damage dari Brands. Blazing Duet. Blazing Duet. Walaupun Brands juga dengan Wind of Nature kalau diserang sama Light Wheel Mark tetap meledak. Tapi Annabelle bakal jadi korban kah karena Last Insanity Defensive langsung dikeluarkan gitu, terlalu berbahaya. Ada 4 hero bahkan 5 dari teman-teman Alter Ego, tapi dari arah bawah lihat. Brands-nya sneaky Brands seorang pencuri. Iya, Brands bakal pegangin laning jauhnya, split push untuk mendapatkan objektif buat pemain-pemain dari EVOSOLY. Dan Pai gak sempat untuk menangkap ke arah Brands karena recall timing yang pas dari Brands. Dan sekarang Alter Ego mereka jadi harus mulai ngeliatin minimapnya dengan hati-hati sih. Karena Brands bisa aja megangin laning jauh dimanapun. Itu turret di area atas juga menurut aku bisa aja dipegang sama Brands kalau memang ada teamfight 5 ya yang dipaksakan oleh Alter Ego di area mid seperti tadi. Nah, Brands sini bawa Aegis ya Mo ya, jadi kan dia bakal ngasih absorb ability ya. Ketika memang dia terlalu ada di belakang. Karena mungkin gak banyak crowd control yang bisa nge-cancel Brands. That's why gak butuh Purify, kita butuhnya adalah Aegis supaya dia lebih sustain untuk dive in dengan Blazing Duetnya. Tapi Lord lagi, yang kedua juga sudah mulai hadir Land of Dawn Momo-chan. Kali ini keadaan sebenarnya cukup seimbang dari segi landingnya ya, cukup rapi di antara atas dan juga bawah. Apakah memang dari Alter Ego mau all out seperti tadi? Nah, kalau Alter Ego mau all out sebenarnya bisa. Nino udah bikin Malefic Roar loh. So penetration dari damage-nya akan lebih sakit lagi untuk Nino. Sementara Brands masih dengan Wind of Nature tadi untuk item yang terakhir. Immortality memang di tangan dari Fluffy. Tapi posisi Annabelle kali ini bakal coba diusir. Oh, lagi-lagi flicker, maju ke area depan. Fluffy di welcome memang karena Nina, tapi belum ada follow up damage. Sementara Fluffy bisa ditumbangkan, sementara Lord akan diambil oleh Annabelle. Sementara Pai maju ke area depan. Memang ada Inferno dan juga satu buff Vengeance. Tapi pemain-pemain dari Alter Ego, mereka nggak berhasil untuk mengejar ke arah pemain dari EVOSOLY yang berhasil mendapatkan Lordnya. Ini mirip game pertama ya, jadinya dapat nafas. Buat teman-teman di EVOSOLY karena mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Otomatis Alter Ego harus sibuk untuk membersihkan super minion yang berdatangan. Again, ini jadinya memberikan space buat Cloud9, buat Brands untuk melakukan farmingan. Karena 2 hero yang digunakan sama mereka itu bakal sakit banget di late game. Bahkan dari EVOSOLY bergerak ke area bottom lane, mereka mau nemenin ke arah Lordnya, dihindarin dari Circling Eagle tadi Earth Shatter. Namun Rasi cuma setengah darah, dia harus berhati-hati. Inferno dipop up oleh seorang Pai, namun dibakar masih terus dengan seorang Annabelle. Dari Viraga Armor juga langsung pecah. Belum ada kill points yang terjadi karena Brands. Dia bener-bener macro play banget. Mencari mereka sibuk pada teamfight, kita colongin turret-turretnya. Wow, EVOSOLY bisa comeback loh, ini hati-hati loh. Karena gimana pun Lord tadi tuh menjadi penentu momentum juga sih sebenarnya untuk EVOSOLY. Mereka jadi dapetin space yang banyak buat Brands, satu. Yang kedua mereka maksain Alter Ego untuk motong Lordnya tadi di bawah. Sehingga kalau misalnya mereka tadi mau tabrak teamfight di area bawah itu bisa aja. Pai dipaksa untuk mengeluarkan tadi setidaknya satu buah Inferno-nya ya untuk menahan pemain-pemain dari EVOSOLY. Tapi Pai ini emang strong banget. Ini udah kuat banget dari Pai sendiri. Cuma problemnya sekarang adalah gimana caranya mereka bisa menjaga landingnya nggak di-push terlalu jauh sama Brands. Brands sudah level 15 nya sekarang. Meskipun Dreams masih sedikit tertinggal ya dengan Rasi yang dimana berbeda hanya 1 level aja. But it's okay. Sekarang masuk ke menit yang ke-16 harusnya itemnya ini tergantung siapa yang udah pegang Immortality. Annabelle udah punya Immortal. Fluffy juga udah pegang Immortal. Sementara dari sisi pemain-main Alter Ego belum ada yang pegang Immortal. Ya. Itu yang bakal ngebuat mereka jadi lebih sustain lagi kan ketika memang masuknya nyawa tambahan. Bargain dari teman-teman di EVOSOLY kali ini kan map control dipegang Alter Ego lagi nih Mo. Iya. Mereka harus benar-benar putar otak lagi nih. Pokoknya Cloud9 dan Brands harus benar-benar reach
Gitu loh. Karena lihat kalau kon duitnya masih 8.900, Nino-nya udah 13.000. Walaupun nggak beda jauh sama Brans ya. Nah itu karena dia dapetin 2 turret tuh tadi di area bawah dan juga area mid. Terus, jadi Brans bisa ngejar ketertinggalan dari segi item yang tadi padahal Malefic Roll udah jadi duluan buat Nino. Sekarang dia udah punya item yang sama. Dan tinggal menunggu ini untuk Lord yang ketiga tentunya. Yang dimana dari Annabelle dengan Ice Queen One di tangan memberikan efek slow lagi untuk teman-teman dari Alter Ego. So, kita akan melihat apakah memang Fire Missile akan benar-benar mengganggu tim fight besar nanti yang akan terjadi di area Lord dalam waktu 10 detik lagi, Kolius. Sebentar lagi bakal hadir Momochan. Wah, Nino udah clear cepat banget tuh. Dan gini, setup berarti ya ini yang paling penting dari teman-teman kedua belah tim sih. Tapi menurut aku setupnya sama kok. Fluffy bakal flicker. Nah itu yang dia kan ngincernya ke antara Nino atau ke arah Kred kan. Dipakai Rivernya. Pakai. Mau nggak mau dia harus sedikit mundur ke arah belakang. Pancingan yang bagus dari teman-teman Alter Ego. Walaupun kali ini Dreams juga mengejar ke arah Rasi tadi. Tapi ini dia Detonas welcome. Menuju ke arah atas. Tapi Fluffy terlalu bonyok memocah. Eternal Guard curian. Mulai dikeluarkan dan tasnya hilang. Tidak ada retribusi buat teman-teman Alter Ego, bahkan ada Lena Sanity mengejar ke arah Nino yang langsung ditolong dengan guiding wave, tapi fight tertinggal. Vengeance mau tidak mau di pop up. Dia berusaha untuk bertahan tapi lihat ada Tamus terbang di Lane of Down. Iya, ada satu buah guiding wave yang menyelamatkan hidup dari Pai. Dan sekarang Krait mau coba untuk melakukan kontes kah? Memang tidak ada tas, tidak ada power of retribution. Alter Ego mereka tidak akan bisa melakukan kontes sebenarnya, tapi at least mereka bisa memaksa Evo Soli untuk melakukan reset ke area Lord. Betul. Dan nggak ada, tapi dari Evo Soli juga nggak ada frontliner ya, nggak ada Fluffy. Iya sih. Jadi kayak resiko dari Evo Soli kalau memang mau all out Lord sekarang itu udah pasti bakal dibalikin sama teman-teman dari Alter Ego gitu. Karena mencari informasi dari Lordnya juga udah mulai dipukulin kali ini, apakah mereka bakal all out? Karena udah mulai datang dan yes, Annabelle dengan retribution lebih on point. Tapi mereka mau cari kepala sepertinya. Oh enggak, diurungkan niatnya. Tadi aku pikir mereka juga mau paksa fight sih. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya bronze di situ posisinya. Betul, dan base militar mereka kan juga udah hancur. Iya makanya. Jadi Super Minion akan mulai bergerak ya harusnya di area mid. Dan Evo Soli, ini seperti tadi aku bilang. Mereka bisa comeback loh. Dan beneran terjadi sekarang momentumnya. Thanks to Annabelle, thanks to Brans yang megangin landing jauh dari teman-teman Evo Soli. So, Alter Ego sekarang mereka yang kalah dari map controlnya. Semua invasi jungle akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Evo Soli, tapi sepertinya Alter Ego gak mau membiarkan itu terjadi dengan cukup mudah. Betul, ini mulai bakar lagi, diajar lagi dengan relasi sanititasnya. Langsung bilang mau Nino harus menjaga-jaga ke arah temannya, tapi lihat Dreams langsung ke satu badan untuk mundur ke arah belakang, tapi Pai-nya Immortalnya pecah, ditungguin dengan Earth Shatter, digantinya ke arah Winter Truncheon. Defensif yang sangat amat kuat dari teman-teman Alter Ego. Iya, tapi masalahnya Evo Soli mereka juga gak mau terlalu maksain. Semua pemain dari Evo Soli kelihatan low HP. Jadi gak bakalan mau untuk bisa nabrak ke arah base dari Alter Ego meskipun mereka berhasil untuk menembangkan tas. Tapi sekarang udah mulai berasa Brans dengan damage cloud-nya. Dreams udah jadi ke arah brute force. Jadi harusnya untuk menahan physical damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Alter Ego ini terutama untuk Kari akan masih sedikitnya bisa ditahan. Meskipun memang dari Nino tadi udah jadi ke arah Malefic Roll untuk penetration-nya. Gini, ini kan udah benar-benar ke late game banget ya, mau di menit 20 mau. Dari teman-teman Alter Ego, mereka punya crack memang untuk dari segi defensive high ground ya. Sedangkan dari Evo Soli, mereka juga punya Xbox. Ya kan, jadi ini menjadi game yang super duper panjang dan memang winning conditionnya Alter Ego apa? Cloudkun dan Annabelle. Cloudkun dan juga Brans. Dua hero tersebut harus tumbang, terutama Annabelle juga. Karena walaupun Cloudkun sama Brans tumbang, kalau dengan adanya Annabelle otomatis chance Evo Soli untuk defensif tuh masih lumayan cukup besar. Untuk ngabisin minion yang berdatangan. Jadi PR dari Alter Ego lumayan cukup banyak di game ini sebenarnya. Tapi Evo Soli, PR mereka adalah apa? Tangkep Nino dan Krem. Nino dan Krem ketangkep. Dari Alter Ego bakal sedikit kesulitan untuk melakukan defensif pasti. Karena menurut aku tas dengan tumbang 2 kali tadi ya di area Lord dan juga barusan area mid itu. Sebenarnya emang susah posisi dari tas. Karena gimana pun kalau dia maju ke depan, dia yang jaga badan buat pemain-pemain dari Alter Ego, itu pasti bisa dibakar ya kan dengan satu bolas Insanity atau mungkin Fire Missile Annabelle. Sementara Brans kuat banget dengan poke damage-nya. Jadi selama Brans punya pasif aku rasa sih nggak akan jadi masalah tas menjadi lini depan dari Alter Ego. Karena damage-nya udah sakit banget dari Brans. Tinggal gimana sekarang EVO's Holy
akan meng-secure Lord mereka yang keempat. Karena Lord keempat sudah mulai muncul. Ini juga udah menuju ke arah late game seperti yang Kolius bilang, masuk ke menit 22. Lord Evolve lagi ya. Lord Evolve lagi. Tuh. Dengan kehilangan 2 base turret otomatis Alter Ego nggak bisa kayak tadi nih mainnya nih. Dan dia harus bersihin super minion ya kok. Tuh. betul. Makanya harus mungkin lebih sering show. Ini bakal jadi keunggulan Evo Soli kalau memang mereka mau all out di Lordnya. Dan susahnya dari Alter Ego adalah mereka harus ini benar-benar memanage laning jauhnya. Karena 2 super minion akan bergerak di area mid dan juga area bawah. Kirain Brans mau diincar karena tadi Rasi sama Nino gerakannya udah bareng ya. Udah nempelin gitu kayak mau ngejar ke arah Bisa Brans. aja sih, tapi masalah backupnya cepet kok. Lihat, backupnya datangnya cepet, Brans malah udah show up di area river. Jadi harusnya udah dapat informasi untuk pemain-pemain dari Alter Dia Ego. mau split lagi sih, lihat. Dia gerakannya mungkin mau ke area top lane lagi. Untuk ketika memang teman-teman Alter Ego ini informasinya cukup untuk show. Tapi bisa di pick up loh sama Rasi sama Bisa, Nino. bisa. Dan sekarang masalahnya udah kelihatan di area purple dan Evo Soli. Mereka harus yang bisa pinter untuk melakukan gating di area Lord. Karena team fight-nya bisa aja jadi 4 melawan 3. Sementara Annabelle bakal coba ditangkap, Effecton memang connect tapi Cloud pun udah mengusir posisi dari Pai yang cukup jauh. Nino bakal melakukan clear cepat terlebih dahulu. Alter Ego di posisi yang sebenarnya sulit banget sebenarnya mereka kalau mereka mau kontes Lord ini. Tapi mereka harus kontes karena gimana pun ini udah Lord Evolve. Dan siapapun yang dapetin Lord ini tentunya bisa melakukan endgame. Evo Soli benar-benar berhati-hati, lihat tas juga cuma dapat informasi aja. Dan karena Nino sama Rasi tahu Brans ini mau coba untuk pegangin laning jauh di atas, mereka jadi lebih aware dan jadi lebih sering mainin rotasi aktif sekarang. Sementara Pai? Yep. Jadi Masih gara-gara belum apa? mau ini ya, Lord Dance pun gak dilakukan tapi Primal Red ya. Dari Dreams Conceal Play bahkan, kayaknya mereka mau all out. Mau coba untuk tekan mundur teman-teman dari Alter Ego karena Tas tadi sudah cuma setengah setengah HP darah. Kira Garmor pecah dari orang Annabelle Rasi? bahkan Secret Eagle. Memang ternyata connect, tapi Brans berhasil menghindari Eternals Guard-nya dengan adanya Battle Mirror Image. Oh, Annabelle dia recall mundur kali ini bersama dengan Tas karena memang posisi dari kedua jungler sama-sama low. Dan sekarang Alter Ego dengan satu buah pergerakan yang masih bisa untuk menahan Evo Soli. Tapi masalahnya itu berat banget karena mau nggak mau Rasi ngebuka Circling Eagle. Tadi di posisi Pai juga tadi sempat ngebuka Inferno. Dan posisi dari Nino sih yang menurut aku lagi-lagi dia harus peka terhadap pergerakan dari Brand. Satu buah Windtalker untuk attack speed tambahan dari Nino. Wah, dan Brand udah sampai dapetin physical limit tambahan loh. Immune memang sempat di pop up. Tapi Pai ini posisinya low banget. Rasi flicker ke maju, depan. flicker. Circling Eagle Nino pun terbang menuju ke arah belakang sana dari Brans. Bahkan ada blasting duet dan Aegis tadi udah di pop up juga tasnya. Kehilangan immortality sedangkan Keret di belakang juga diajar dan Cloud pun berhasil ditumbangkan sama Nino yang mencoba untuk bertahan. Tasnya memang tumbang dan Nino juga tidak bisa bertahan. Hanya bisa Keret sendirian dengan darah yang amat sangat low. Ada Winter Transient tadi dari seorang Fluffy. Keretnya juga tumbang. Double kill bahkan hampir saja wipe out karena Pai dengan darah yang sekarat langsung kabur dan ini bencana untuk Alter Ego. Kali ini Superman udah mulai masuk dan bahkan Pai terkena Archietter onward dibuka begitu saja dan Pai tidak mampu untuk menahan damage yang begitu perih dan match point akan didapatkan oleh Evo Soli.